Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Herijo selaku dosen dari kewirausahaan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Business Plan Cafe 4.0 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu Deka Anggara, seperti yang tertera di layar, Deka Anggara, Bang Fadlan, saya sendiri Muhammad Rasya, ada Fadil, ada Revan Akbar, dan ada Rifki Zaidan. Terus pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berupa business plan yaitu yang bernama Cafe 4.0. Apa sih itu Cafe 4.0? Lanjut, Bang. Nah, Cafe 4.0 ini kami latar belakangi dari di mana-mana, bukan di mana-mana sih, mayoritas dari anak muda jikalau ingin membuat sebuah konsep bisnis, pasti yang ada di pikiran mereka tuh tidak jauh dari yang namanya coffee shop, kafe ataupun tempat-tempat sejenisnya yang nyaman untuk dipakai sebagai tempat nongkrong lah istilahnya, istilah mudahnya. Nah, tapi kafe yang ingin kami buat di sini itu juga kami latar belakangnya dari pandemi COVID di Indonesia. Maksudnya adalah dari pandemi COVID di Indonesia ini kami belajar gimana sih cara ngebuat sebuah tempat nongkrong, tapi tempat nongkrong tersebut meminimalisir adanya penularan COVID-19. Caranya yaitu kita membuat sebuah cafe shop, yang mana cafe shop itu benar-benar mengandalkan teknologi. Maksudnya nantinya antara para pengunjung dan maksudnya antara pembeli dan penjual itu tidak ada sentuhan fisik, baik dari waktu pembayaran, pemesanan, hingga pengambilan barang. Jadi kafe kita ini nantinya benar-benar pure mengandalkan teknologi untuk uh, birokrasinya, untuk cara pemesanannya. Nah, untuk selain itu, kafe kami juga membuat sebuah inovasi menu makanan, yang mana menu makanan tersebut mengkolaborasikan menu makanan Western atau Barat sana dengan menu makanan lokal. Seperti contohnya yaitu burger yang berisikan gudeg, kan di mana-mana biasanya burger isikan daging. Nanti kita akan membuat inovasi baru, burger itu diisikan dengan gudeg. Terus martabak yang dicampur dengan Indomie, ataupun kopi sasetan yang bisa kami gabung nanti dengan vodka ataupun wine, yang tentunya menu khusus kopi sasetan yang digabung dengan minuman alkohol ini untuk uh, remaja yang berusia di atas 21 tahun. Mengapa kami buat begitu? Karena menurut kami hal tersebut merupakan sebuah hal yang unik, yang mana bisa membuat daya tarik pengunjung untuk lebih bisa datang ke tempat bisnis kami, terutama para pengunjung para milenial. Selanjutnya, Bang. Untuk justifikasinya, kami memilih Cafe 4.0 didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah anak muda itu biasanya sangat tertarik dengan kafe-kafe sebagai salah satu objek tempat wisata mereka, dan juga tentunya sebagai tempat mereka untuk bersantai, mungkin untuk juga buat tugas. Terus yang kedua adalah dikarenakan pandemi COVID-19, kami membuat inovasi bisnis sebuah kafe yang sistemnya benar-benar tidak ada sentuhan fisik antara penjual dengan pembeli. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, benar-benar mengandalkan teknologi yang sudah tersedia. Terus yang ketiga adalah didasari rasa penasaran anak muda yang tinggi, kami juga membuat inovasi-inovasi menu yang unik tentunya, yang mana bisa menarik para milenial untuk bisa datang ke next. Terus untuk tujuan dan manfaat penyusunan proposal, yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan tentunya. Terus yang kedua adalah menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam bidang berwirausaha. Terus yang ketiga untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis, sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang tentunya dapat menguntungkan. Next. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Rifki akan menjelaskan bagian 2, yaitu analisis produk. Di bagian 2 ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada jenis, yang kedua nama produk, dan nomor 3 dan karakteristik. Baik, bagian pertama jenis produk. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kami, Rasya, produk dari bisnis plan kami adalah ada tiga buah. Yang pertama ada sebuah tempat yang mana adalah kafe. Yang kedua ada menu-menu unik yang
dapat dipesan di dalam kafe, dan yang ketiga ada teknologi yang dapat digunakan atau dapat meminimalisasi adanya sentuhan fisik dari pembeli dan pengguna. Nama produk kami adalah Cafe 4.0 yang diambil dari kata cafe dan 4.0. Cafe berarti sebuah tempat dan dapat pesan makanan dan minuman, dan 4.0 berarti sebuah atau erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 yang berhubungan dengan IoT dan teknologi informasi. Karakteristik seperti yang saya telah jelaskan barusan, terdapat sebuah kafe, menu unik, dan teknologi yang meminimalisasi sentuhan fisik antara pembeli dan penjual. Boleh next, Bang Fadlan. Dan saya juga akan melanjutkan ke bagian 3, yaitu produksi. Di dalam bab 3 ini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada status pengembangan. Di dalam status pengembangan, yang pertama biaya. Biaya telah dikumpulkan melalui bootstrapping atau pengambilan berdasar dari biaya masing-masing anggota. Yang poin kedua ada SDM. Setiap anggota telah dibagi ke bagiannya masing-masing. Dan yang ketiga ada keunggulan berupa teknologi yang meminimalisasi adanya sentuhan fisik dan menu makanan dan minuman yang unik. Bagian selanjutnya di bab 3 ada mitra kunci. Mitra kunci dari bisnis plan kami ada 2, yaitu adalah brand-brand makanan yang akan digunakan untuk membuat menu-menu makanan di Cafe 4.0, dan yang kedua ada kegiatan atau event-event di sekitar kampus dan sekitar kafe yang akan pastinya menunjang marketing atau pemasaran dari Cafe 4.0. Selanjutnya ada proses produksi, kegiatan utama, dan biaya dan kebutuhan modal. Ada satu poin di dalam proses produksi, yaitu pembelian alat dan bahan. Kegiatan utama berupa alat dan bahan yang berkualitas, pelayanan yang baik, kebersihan yang tinggi, dan modal atau biaya. Yang pertama ada biaya untuk membeli alat dan bahan dan sewa tempat. Organisasi. Di dalam organisasi ada personal job desk. Yang pertama ada CEO yang bertugas untuk pemegang atau pemilik saham tertinggi perusahaan yang juga berfungsi mengatur jalannya perusahaan. Yang kedua adalah ada manajer yang bertugas untuk membantu CEO untuk mengatur serta bertanggung jawab atas kinerja tiap individu pada kafe kami. Yang ketiga ada marketing team yang bertugas untuk mempromosikan, menyebarluaskan, dan mengiklankan kafe kami. Yang keempat ada production team yang bertugas untuk mengatur, pemproduksian barang yang akan kafe kami pasarkan. Dan yang terakhir ada financial team yang bertugas untuk mengatur keuangan pada kafe kami. Baik, selanjutnya di bab 5 ada pembiayaan. Jadi strategi pembiayaan ini rencana keuangannya akan diawali dengan mencari sumber modal. Lalu selanjutnya berencana untuk mencari investor untuk modal awal, lalu penawaran yang akan diberikan pada investor yaitu investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 30% dari hasil penjualan kami. Lalu dari segi untung dan atau rugi, kami akan melihat terlebih dahulu seberapa besar ketertarikan konsumen atas produk yang akan dijual dengan adanya percobaan atau testimoninya. Lalu apabila produk yang kami perjualkan tidak sesuai perkiraan atau tidak memuaskan pelanggan, maka kami akan melakukan perbaikan terhadap produk yang kami jual, sehingga produknya ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada arus kas. Jadi dari modal awal yaitu ada alat dan juga bahan. Untuk pertama alat yaitu ada kulkas, lalu gas LPG, kompor listrik, ada grindernya, mesin grindernya, lalu drip coffee makernya, mocha pot, peralatan memasak, wadah memasak, blender, peralatan kebersihan dan peralatan keamanan serta harga-harganya yang sudah tertera di layar. Lalu ada bahannya terdiri dari biji kopi,
susu, powder, gula cair, gula aren, dan ataupun roti tawar untuk sebagai makanannya. Lalu selanjutnya ada aliran keluarnya untuk membuat simulasi penjualan atau keuangan, lalu memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, mengulang kembali hal yang telah diperbaiki, lalu berusaha menganalisis penyebab kerugian yang timbul, lalu yang terakhir meyakinkan investor untuk tetap mendukung proses bisnis. Lalu yang terakhir, bab 6, yaitu pemasaran. Strategi pemasaran, rencana pemasaran dimulai dari bagaimana menghasilkan leads dari sosial media ataupun media informasi, lalu mengubah menjadi customer. Nah, lalu ini ada metode-metodenya, yaitu pertama menggunakan media sosial untuk pemasaran, lalu yang kedua membuat analisis profil customer berdasarkan leads, lalu yang ketiga ada pasar yang matang dan terencana. Lalu rencana periklanan dan promosi. Pertama, promosi dilakukan dari orang terdekat sehingga akan tersebar dengan sendirinya. Lalu yang kedua ada promosi dengan banyak variasi dan hidangan yang ditawarkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.